Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Mila. Kali ini kita akan membahas soal-soal P3K Guru tahap 2 Kemdikbud. Soal yang pertama, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Maka dari soal ini kata kuncinya adalah penilaian sebuah diskusi kelompok dengan menggunakan daftar cek atau checklist. Maka jawabannya itu adalah yang A, yaitu penilaian kinerja. Di sini penilaian kerja ini disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Dan instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain adalah daftar checklist, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Nah, jadi di sini untuk penilaian kinerja, instrumen yang dapat dipakai untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja adalah checklist atau daftar cek. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang pertama, di mana instrumennya adalah menggunakan checklist dalam sebuah diskusi kelompok. Maka ini dinamakan dengan penilaian kinerja. Selanjutnya ada penilaian proyek. Penilaian proyek itu merupakan penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Jadi diberikan secara berkelompok ya. Kemudian diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Nah, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu. Inilah yang dinamakan dengan penilaian proyek. Selanjutnya adalah jurnal. Jurnal ini merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Kemudian penilaian diri ini merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pembelajaran tertentu. Selanjutnya ada penilaian antar teman. Di sini caranya adalah meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Kemudian ada juga pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Soal selanjutnya, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah yang C ya, penilaian proyek. Tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok. Soal selanjutnya, pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, E. Jawaban bebas. Maka jawaban yang benar itu adalah daftar cek atau checklist. Kata kuncinya adalah mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Nah, di sini penilaian kinerja itu disebut juga penilaian unjuk kerja. Penilaian kinerja peserta didik diminta untuk pada penilaian kinerja peserta didik ini diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu
dalam soal ini adalah berdiskusi ya, dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Dan instrumen yang bisa dipakai ini adalah daftar cek atau checklist. Yang lain bisa memakai catatan, anekdot atau narasi, dan skala penilaian. Jadi di sini untuk menilai kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Nah, maka di sini yang digunakan itu adalah daftar cek atau checklist, yaitu yang A. Kemudian soal selanjutnya, sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu, maka jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Jadi di sini kata kuncinya adalah soal tes pilihan ganda, maka dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi itu adalah soal ini harus sesuai dengan indikator. Di sini secara teoritis penjelasannya, kualitas soal tes bentuk objektif atau pilihan ganda dapat ditelaah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang sesuai dengan pilihannya tadi adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Kemudian syarat selanjutnya itu adalah hanya ada satu jawaban yang benar, kemudian pengecoh homogen. Kemudian soal selanjutnya, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru. Diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru, kecuali. Jadi di sini yang diminta itu adalah manfaat hasil belajar kecuali. Jadi yang bukan termasuk manfaat hasil penilaian. Maka yang jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu mengadministrasikan hasil penilaian. Sementara memperbaiki program pembelajaran, menyelenggarakan program remedi bagi siswa yang hasilnya rendah, menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, kemudian menyusun laporan hasil penilaian, ini merupakan manfaat hasil penilaian. Sebagaimana penjelasannya di sini, bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang di dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran, kemudian memperbaiki prestasi melalui program perbaikan atau remedi. Kemudian pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Kemudian menyusun laporan hasil penilaian. Jadi ini tadi ya untuk pembahasan soal-soal dari Kemdikbud. Terima kasih banyak atas like, comment, and share-nya. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat para pejuang P3K.